Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Untayan puji syukur mari kita haturkan teruntuk Allah yang maha gapur, Allah yang telah memberikan nikmat panjang umur dan rezeki yang tak terukur. Salawat ma'assalam kita haturkan teruntuk Nabi dan Rasul junjunan alam, pelita setiap generasi, pemimpin dan panutan Islam sejati, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta rekan-rekan pejuang dakwah yang insya Allah ada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Peristiwa demi peristiwa yang mewarnai kehidupan ini kian semakin bertentangan dengan akal. Sering kita lihat di televisi, mendengarkan di radio, dan membaca di internet bahwa sudah terdegradasinya adab serta akhlak para generasi muda. Judi dianggap sebagai tradisi, pornografi dan porno aksi menjadi kegemaran sehari-hari, menyakiti bahkan membunuh orang tua dianggap dosa yang tidak berarti. Maka wajar jika Al-Quran menyebut mereka yang melampaui batas dengan sebutan generasi balhum, yakni generasi manusia yang perilakunya lebih hina dibandingkan hewan sekalipun. Ingatlah wahai saudaraku, syubbanul yaum rizalul ghad. Young today is leader tomorrow. Pemuda zaman sekarang adalah pemimpin di masa depan. Karena itu Nabi SAW bersabda, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Di antaranya syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sebab kata William Shakespeare, you pour an hour, you then fall over. Masa mudamu cuma 1 jam, kecantikanmu hanya setumbuh kembang. Oleh karenanya, if you sing before breakfast, you cry before night. Jika kau bernyanyi sebelum datangnya pagi, maka kau akan menangis sebelum datangnya malam. Dengan artian, apabila kita mempergunakan masa muda ini hanya untuk berpoya-poya, maka kita akan merasakan sesal nanti di hari tua. Betul. Sahabat da'i rahimakumullah, pada dasarnya tujuan dari pendidikan Islam adalah berorientasi pada peningkatan iman dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan dan meluhurkan akhlak. Bahkan Nabi Muhammad SAW memiliki tugas yang istimewa. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hal ini mengindikasikan bahwa keluhuran akhlak seseorang sangat berpengaruh pada parameter keimanan dirinya. Sebab dalam hadis lain disebutkan, mukmin paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Sahabat da'i rahimakumullah, lantas bagaimana cara kita agar bisa memiliki kemuliaan akhlak yang baik? Setidaknya ada 2 cara yang dapat kita lakukan agar memiliki akhlak yang baik. Yang pertama adalah bersahabat dengan orang yang berakhlak mulia. Sejatinya akhlak manusia sangat dipengaruhi oleh orang-orang terdekat yang sering kita sebut dengan sahabat. Nabi SAW bersabda, ar-rajulu ala dini kullih falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah salah seorang kalian memperhatikan siapa yang dijadikannya teman. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka dari itu, kriteria minimal seseorang pantas kita jadikan sebagai teman adalah dia yang mampu mengajak kita taat, menjauhkan dari maksiat, dan mengingatkan waktu sholat. Betul? Yang kedua adalah meneladani dan mengimplementasikan kebaikan orang lain. Saudaraku, jangan sampai kita mengukur keimanan seseorang hanya dari sebuah penampilan.
Sebab lebih baik kita meneladani seorang penjual koran yang memiliki mental tinggi daripada oknum kantor yang kotor. Mental kerjanya kayak kolor, sedikit-sedikit kendor, kemana-mana maunya naik motor. Padahal kerjanya cuma molor. Disiplin pada waktu dibagi honor. Betul. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi kita seorang pimpinan dan panutan umat Islam sejati yang dapat kita teladani dan implementasikan segala keluhuran akhlaknya. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti luhur. Sahabat da'i rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Beli peci ke Ciawi, jangan lupa membeli kurma. Duhai para dewan juri, jadikan saya sang juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.